Okey, bertemu lagi dalam podcast Borak Sini Habis Sini. Kali ini, podcast ini dibawakan oleh minuman Vidasi. Ada 4 perisa guys. Minuman yang cukup menyegarkan anda. Ada perisa kiwi, ada perisa lemon, ada perisa orange dan juga ada perisa. Ini dia. Perempuan-perempuan mesti suka ini ya. Sparkling flavored drinks guys. Dia mengandungi vitamin C sebanyak 1000 mg. Alright? Dia ada pink guava juga. Bersama kita di studio podcast Borak Sini Habis Sini, kita bersama dengan sebuah kumpulan. Ini satu-satunya kumpulan ataupun band daripada Indonesia yang singgah di studio kita dekat podcast Borak Sini Habis Sini. Sebelum ini kita ada Kang Yayan pernah datang. Kita ada pengarah filem Arif pun sudah datang. Dan kali ini kita cukup berbesar hati. Sebelum ni kita ada peserta Gegar Bergangsa juga dulunya pernah datang. Itu daripada Indonesia semuanya. Dan kita berharap ramai lagi band dan juga artis penyanyi yang sudi bertandang ke Malaysia dan singgah dekat podcast kita Borak Sini. Kasyara. Kasyara. Sebut betul-betul kan? Kasyara. Kita nak berkenalan dengan Kasyara hari ini sebab ini kali pertama kita dengar lagu Gerimis Mengundang, nyanyian asal daripada zaman Islam, di cover balik. Di cover kalau di Indonesia ni bilang apa ya? Cover juga. Tapi dinyanyikan semula. Tapi lebih ke remake ya. Remix. Iya. Jadinya kalau korang nak dengar Gerimis Mengundang versi Kasyara, bolehlah menonton di YouTube juga. YouTube. Spotify pun ada. Juga iTunes. Semua media platform digital. Ya, jadi terima kasih banyak-banyak Kasyara sudi bertandang ke studio kita hari ini pagi-pagi buta nih. Katanya belum bersarapan lagi nih. Belum bersarapan. Aduh. Lagi pula kita ada minuman bergas nih. Gimana nih? Tapi enggak apa. Tapi ini kan vitamin kan? Vitamin C. Oke lah, ini menyegarkan dan juga menjaminkan kita punya kesihatan agar kita lebih cergas, aktif dan lebih bertenaga gitu. Dan pastinya Kasyara di Malaysia berapa hari ya? Kita besok tanggal 28 ya, tanggal 28 ada jadwal. Terus tanggal 30 juga dengan Bang Zamani juga. Mau berkolaborasi ataupun kita jadi opening. Band opening. Oh ya. Di konser Zamani itu. Apa konser apa namanya itu ya? Di ZKL tuh. Iya, betul. Aduh, aku mesti pergi nih. Orang KL kan tahu. Iya, aku mesti pergi nih. Harus wajib. Tanggal 1 kita ada balik ke Jakarta lagi karena malamnya udah ada jadwal lagi kita perform. Jadi kenapa Malaysia? Kenapa Kasyara mau datang ke Malaysia nih? Malaysia. Apa yang bestnya di Malaysia? Nasi lemak. Tadi pun dia order nasi lemak untuk sarapan pagi. Lemak durian. Tapi kalau di Indonesia dipanggil nasi uduk ya? Nasi uduk. Ya, nasi uduk. Malaysia sebenarnya kita nggak sengaja. Milih Malaysia itu hanya karena dari label tanya, yuk kita coba remake yuk lagu dari artis Malaysia. Karena suka iseng nih nyanyinya lagu-lagu Melayu Malaysia gitu. Orang kita kan bagus-bagus. Saya juga ngefans sama Sheila Majid, sama Siti Nurhaliza, sama Amy Shirts, sama Zamani juga. Selain gitu-gitulah di zamannya kita. Pas waktu ditanya, mau nggak cover? Boleh. Mau lagu yang mana? Nggak tahu. Karena kita bingung. Dikasih pilihan, coba yang ini gitu kan. Ya udah kita bikin berdua ya. Kita bikin terus sampai akhirnya kita kirim sampel itu mungkin baru kira-kira mungkin 40% lah. Langsung didengerin review, mereka oke nih. Udah jadi ya. Kapan mau rilis? Loh, orang belum selesai, vokal juga belum beres gitu ya. Oke. Akhirnya ya udah kita kerjain itu, akhirnya kita bilang gimana nih kalau kita rilis di Malaysia aja. Secara kita kan juga tetangga satu rumpun gitu kan. Terus banyak musisi-musisi hebat di Malaysia gitu. Jadi ini pas kita minta lagu itu satu kehormatan juga, kita diperbolehkan izin. Jadi kita ada izinnya, jelas kok. Dikasih izin, kita bikin langsung ya
dari pihak label udah kita rilis di Malaysia aja deh. Nah, jadi ini yang pertama kali kita berangkat ke Malaysia dan ini podcast pertama. Ya. Waduh, ini sebelum podcast launching pertama guys. Sebelum launching kita Sebelum launching lagi? besok kita baru mau launching gitu. Waduh, aku pun macam wow, satu penghormatan rasanya. Ini kalau podcast di Indonesia ni sudah biasa, tapi kalau di Malaysia, kalau podcast ni boleh bilang dengan jari podcasternya. Mungkin kerananya bikin, yalah, alat-alatnya kena canggih, Iya, kena ada hebat sound kan? system banyak benda, dan kontennya kena fikir. Ini bagus loh nih. Kena. Ini satu-satunya kita beli, bukan sekaligus beli ni. Ini semuanya kena sebab COVID ni. Kalau kita perlu duduk lama di rumah ya. Okey, ini dia ramai yang nak berkenalan dengan Kashara dan nak tahu apa maksud Kashara apa semua. Mungkin kita boleh berkenalan dengan ini Kensen yang handsome namanya. Ini dia vokalis dia. Vokalis Yeah. Kensen. So, mungkin boleh perkenalkan diri ataupun bagi introduction sedikit lah. Asalnya dari mana? Kalau dari saya asal dari Indonesia di Bandung. Aduh, suara dia. Suara dia kalau di sini kalau korang dengar dengan headset ni suaranya mirip-mirip Ariel Noah gitu. Okay. Alright. Ya dari Bandung terus bergabung dengan Kashara sudah 1 tahun jalan dengan Kashara. 1 tahun. 1 tahun. Jadi Kashara ini berapa anggota ya? 2 saja. Supaya bayarannya banyak. Itu strategi itu. Jadi apa lagi yang mau bilang? Sudah kahwin ya? Oh sudah. Tinggi Anaknya berapa? badan, sepatu. Anaknya berapa ya? Anak 1. Anak 1. Alhamdulillah. Karena gimana ya? Kalau berbicara tuh nggak pandai banyak ngomong gitu. Jadi Kamu pendiam sih. Ini nggak banyak Pendiam. Tapi diam-diam berisi nih. Jadi kalau Cancel. segala sesuatu yang ke depan sering terutama untuk Kashara kan Kashara ini Mas Faisal sendiri yang selalu yang selalu bisa bilang Indonesia pun bisa. Oh bisa gitu. Bisa. Kensen nama sebenarnya. Nama panggung. Nama panggung. Nama sebenarnya bisa didedahkan. Iwan Firmansyah. 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 Eh? Ya. Wow, nama penyanyi tu. Firman- Itu nama penyanyi tu, Indonesian Firmansyah. Idol. Idol ya. Tahu aja. So sebelum masuk Kashara, sebelumnya ada band ataupun pernah menyertai join competition? Sebelum Kashara sempat solo juga. Sempat solo juga. Solo. Ada singlenya. Ada singlenya 2 single solo 2 single terus banyak vakum jadi nggak ada kegiatan lagi di solo terus sempat kerja dulu terus baru pas tahun kemarin baru ditawarin untuk gabung di Kashara gitu, di Pabis Musik gitu. Oke, sebelum itu kita mau minum. Bisa. Ini boleh. Bisa kita minum. Bisa ya? Bisa. Oke. Oke, ASMR. Gitu. Ini produksi mana Malaysia? Ini Lokal? Malaysia ini. Karenanya vitaminnya ada 1000 mg guys. 1000 mg vitamin C. Walaupun Ada tisu nggak sih? Kalau nggak anduk, rebah juga. Sorry. Ini dia tanpa permisi dia. Oke. Alat Gimana rasanya kalau itu di Pink Guava ya? Guava ya. Pink Guava jambu kalau di Malaysia. Jambu ya. Jambu. minuman para wanita. So Budi sekarang ni orange. Sedap bukan? Ingat manisnya kurang. Enggak rasa dia punya kemanisan tu sangat. Karena vitaminnya lebih banyak. Iya. Yang penting ada vitamin guys. Oke, sekarang kita berkenalan dengan gitarisnya pastinya. Bukan. Bukan gitaris. Bukan. Aku main tempak je kan. Piano. Oh, Keyboard. piano, keyboard. Jadinya kalau yang lain-lainnya gimana? Edition Gitaris? player. Just edition. This edition. Oh.
jemputan kawan-kawan gitu. Iya, jadi kita pakai drummernya Ronald ex Gigi. Jadi kita perkenalan, boleh perkenalkan diri. Oh, kayak tadi lagi ya. Sama sih yang kemarin. Namanya mungkin ramai yang nak kenal nih. Saya Faisal. Faisal Lubis. Panggilnya? Kita Faisal saja. aja. Asli Medan ya, Sumatera. Medan, Sumatera. Ya. Oke. Cuman udah mulai besar-besar di Jakarta lah. Minat sudah lama musik Musik dari kecil ya. dari kecil. Dari kecil. Bisa main musician Alat musik, semuanya. gitar, bass, drum. bass, drum. Wow. Dulu sempat apa namanya, sopran. Soprano. Iya, sempat. Terus apa lagi ya? Banyak. Tarik tambang. Tarik tambang itu apa ya? Kita pakai tali, ada orang 5 lawan 5 kita tarik. Jangan. Oke. Jadi kasyara, maksud kasyaranya apa ya? Oh, sebenarnya sih ini nggak sengaja ya. Nggak sengaja. Jadi waktu pas ketemu sama Kensen, udah tahu udah lama. Maksudnya Kensen ini udah, yaudah kita cari vokalis, dapatlah Kensen. Jadi bikin lagu, terus kita rekaman, tapi nama bandnya belum ada. Akhirnya kita bikin cari-cari, akhirnya udah deh kita pakai nama Kasyara aja. Kasyara itu dari nama my daughter. Iya. Nama anaknya. Almarhum. Nama anak perempuan. Iya. Almarhum. Iya. 2 years ago passed away. Ya gitu. Jadi Salam taksiah. jadi kita bikin. Kenapa? Ia meninggal. Tiba-tiba sakit gitu aja. Oh, sakit. Nggak ada tanda-tanda sakit, nggak ada. Jadi hari itu dia mau berangkat mengaji ya gitu kan. Tiba-tiba di kamar mandi dia ngeluh tuh sakit kepalanya. Terus masuk rumah sakit 7 hari langsung meninggal. Gitu. Jadi ini band ini untuk dia. Kita bikin kasih nama Kasyara gitu. Jadi, hampir sebagian besar lagu ini pun untuk dia sebenarnya, lirik-liriknya gitu loh. Waduh. Kayak gitu. Aku sudah meremang guys. Aku ingat Kasyara ni macam nama something yang abstrak gitu kan. Rupanya nama anak kepada ini dia. Iya, itu bahasa Yunani. Kasyara. Maksudnya apa? Tampil ya. Artinya Tampil. iya, hebat. Tampil hebat. Ya, itu dia. Moga-moga Kasyara band yang hebat Amin. ya. Amin. Kemudian nanti akan datang, sudah tentu akan menjadi ramai mengumpulkan peminat-peminat dari Malaysia juga. Ya, dari podcast ini kan juga jadi akan banyak kan. Kita harapkan Podcast itu. terkenal di Malaysia. Harapkan. Kita harapkan juga orang pendengar-pendengar pemirsa-pemirsa daripada Indonesia juga tampil hadir di kita punya komen-komen di bawah ya, di saluran YouTube kita. Okey, Kasyara bergabung. Macam mana perjumpaannya, idea dan konsep lagu tu? Gimana carinya? Kalau konsep lagu sih kebanyakan dari. Bisa. Kalau untuk konsep lagu dari Kasyara sendiri kebanyakan banyak yang meluangkan untuk ide-ide cemerlangnya itu dari Mas Faisal sendiri gitu. Jadi Mas Faisal lah yang membuat sebuah instrumen gitu. Jadi yang banyak meluangkan idenya itu Mas Faisal. Lagu pertama, single pertama. Oh, yang pertama itu Terbang ya. Terbang. Itu juga nggak sengaja bikinnya. Lagi di Berapa tahun usianya? Terbang disebutnya apa terbang ya, kalau kamar lama ya? mandi? Kalau kamar mandi di sini apa bahasa? Kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi. Oke. Di bilik mandi. Bilik mandi. Bilik mandi. Lagi termenung gitu kan. Tiba-tiba Oke. dapat lagu, langsung keluar ngambil gitar, bikin di situ, langsung kirim. Ini ada lagu, ini liriknya. Kapan kita workshop untuk latihan? Itu bulan Agustus juga ya. Di bulan Agustus. Jadi lagu itu dibikin, nama band belum ada. Setelah itu kita recording, kita bikin nama band, baru rilis di September kalau nggak salah. Terbang judulnya. Ceritanya gimana? Apa message yang Kasyara ingin sampaikan? Apanya nih yang terbang itu? Oh, ini agak-agak kita belokin liriknya. Tadinya kan memang untuk putri saya yang dia, kau bawa diriku terbang dalam Melintasi awan. kan dia udah gitu lah kayak gitu kan. Tapi karena untuk jualan kita
Ini kita bawa gitar nih. Boleh bisa kita Oh bisa. main sedikit. Oh bisa. Mana gitar. Jadi lagu Jadi ini terbang kalau di interpretasi kita ya, terbangnya pergi jauh. ya terbang. Hilang dari mata kita. Itu kan. sebenarnya Kehilangan Iya, gitu. Itu sebenarnya. Itu betul tapi, ya? Betul. Tapi ini karena untuk industri kita bikin jadi kayak menghayal si laki-lakinya itu sama tuh cewek, wah terbang sama tuh perempuan cantik gitu, kayak gitu. Jadi seperti itulah. Karena kalau terlalu ambil yang sebenarnya jadi kayak sedih banget tuh. Beatnya karena beatnya yang apa ya medium ya, Iya, medium. Setakat ini berapa lagu yang telah dihasilkan? 11 ya. 11. 11. Wow, Jadi sudah banyak. Ya besok yang launching itu, jadi kita ada 2 single, sisanya Gerimis itu masuk di single nggak sih? Enggak ya? Enggak sih. Iya. Jadi besok itu kita rilis tuh 10 lagu plus 1 lagu yang kita bikin kemarin untuk perang Ukraine pakai bahasa Inggris. Wow. Gitu. Satu-satunya single yang berbahasa Inggris. Iya itu dalam waktu 1,5 bulan sampai 2 juta viewers itu. Wow. Kalau English nih bisa international, global gitu kan? Iya belum Ramai. nih. Belum ada apa-apa. Belum nih. ada apa lagi, sudah ramai yang dengar ya. Udah nih tapi kita belum kemarin karena kita fokus mau bikin album kan, jadi kita nggak fokus di situ. Iya. Jadi fokus di Gerimis karena kita mau rilis di sini. Jadi Iya. makanya kemarin tuh kita nggak terlalu fokus. Jadi tapi so far sih di Indonesia juga udah mulai jadwal manggung juga udah mulai ada. Jadi kita agak sedikit tenang lah, ada nafas lah. Oke, kita coba Nah, ini terbang terbang. dikit. Kita import nih pemain gitar. Oh, dari Indonesia juga. Oh, ramai Indonesia di podcast kita gini ya. hampir, kita coba. Hampir tadi malam dia tumbang pingsan, kebanyakan makan durian. Kalau di Malaysia sekarang musim duriannya tak tentu ya. Selalu ada durian. Main DJ terbang ya? Terbang ya? Terbang. Oke, terbang. Sah. Terbang sedikit aja kalau Refnya aja. bukan lagu penuh. Sekarang- Ah, Oke. Dari mana tuh? Kau buatku melayang. Kau buatku malah kau buatku. Buatku terhanyut tuh. Iya, kita punya lagu. Oh iya, lu buka satu aja. Nah. Ya. Kau buatku terhanyut, kau buatku melayang, kau buatku terhanyut, kau buatku melayang. Kau bawa cintaku terbang melintasi awan. Kau bawa diriku terbang dalam surgamu. Kau bawa jiwaku terbang melintas nirwana. Kau bawa diriku terbang cinta yang terdalam. Oh. Suaranya mengingatkan gue pada Si itu ya tetangga sebelah ya. Neighbor ya, our neighbor ya. Aduh. Itu di kamar mandi tuh bikin lagunya. Iya, berarti. So, Mas yang penciptanya, Iya. sepenuhnya liriknya Iya. gitu. Eh, Wow, cukup untuk bawa ke kata Asianya global gitu kan. Iya. Kita ada Singapura, Indonesia, Brunei. Iya. So, ratanya minat yang lagu yang soothing gitu kan, yang Bisa, ringan, Iya, nggak bisa, berat-berat gitu. Ya, hidup Ternyata kita juga. suara Kenson nih special. Bagi Mas, apa yang spesialnya vokal Kenson? Gini, dia tuh di Indonesia selalu diundang di beberapa TV di Jakarta untuk jadi gimmick bahwa jadi Ariel cloning. Ah, Sudah beberapa kali gitu kan. iya kan? Ya.
Cuman netizen bilang katanya suaranya dibikin-bikin. Enggak, Dibikin-bikin. ngomong aja kayak gini Kalau suaranya. kalau ngomong nih Udah persis. bass Iya. sudah besar. Udah dapat gitu kan. Nah, jadi akhirnya saya pakai dia, ya udah yuk kita bikin, karena waktu saya berjalan dulu sempat di Noah 3 tahun. Nggak apa gantiin David ya. Pas keluar dari Noah saya nggak kepikiran mau ngapain lagi, udah nggak mau ngeband gitu kan. Ketemu ini, yuk ngeband lagi yuk. Akhirnya kita pilih. Jadinya Mas dari kumpulan Noah di Noah 3 tahun. 3 tahun aja. Di album Separuh Aku. Oh. Dari 2012 sampai 2014 akhir 2015. Jadi kebanyakan lagu Noah pun Mas yang cipta ya? Enggak. Hanya satu lagu. Hanya satu lagu. Dara. Dara. Oh. Selebihnya ada beberapa yang saya ikut di panggung-panggung, ada tour berapa itulah. Wah, nggak pulang-pulang itu. Ya ketemu ini lagi, kita kayak flashback. Wah, ini ada lagi nih. Nggak pulang-pulang. Jadi penerimaan pendengar-pendengar di Indonesianya gimana? Bila dengar suara Kensen nih mirip-mirip dengan Ariel gitu. Ini mau gimana? Jadi sih macam-macam kalau penilaian dari netizen ya. Jadi 50-50 lah. 50-50. Jadi 50-50. ada yang bilang Support. Ada yang support, ada yang tidak support juga. Tapi karena awalnya tahu kalau Kensen itu memang selalu gimmicknya lagu-lagunya Noah, jadi mereka udah terbiasa gitu. Udah terbiasa dengan komposisi lagu-lagu yang mereka dengar kan gitu. Jadi oh ya udah, perbedaannya antara Noah dan Kasyara ada bedanya gitu. Jadi nggak mereka langsung ini mah jiplakan Noah nggak. Kalau orang yang pintar mendengarkan komposisi musik Kasyara, pasti mereka bakal bilang tidak sama dengan Noah. Tidak gitu. sama. Alright. Oke. Nah, sama kita dengar untuk lagu kedua. Oke, single kedua kita dengar lagu single kedua, sama ada sama ke tak dengan vokal Kensen dengan vokal Ariel nih. So, single kedua dihasilkan. Ya, yang kedua tuh lagu yang Hati ya. Hah? Ruang Hati. Yang kedua. Lu main nggak Ruang Hati? Nggak, sini gue main. Ini gawat ini lagu. Apa nama lagunya? Ruang Hati. Ruang Hati. Waduh. Main di mana ya? Ruang Hati, guys. Saat ku tetap bertemu, aku tidur di sampingku. Aku ingin kau rasakan. Aku hanya membutuhkan peluk hangat di tubuhmu, mencintaimu. Kau indah seperti bulan terang, memikirkanmu. Aku terjebak di dalam ruang hatimu. Lain. Ini lagi lain. Lain, guys. Ini kalau kita baca nih, Mas Faizal pernah terlibat juga dengan artis-artis lain di Indonesia ya. Nama-nama besar kalau kita namakan di sini Tompi ya. Arwahnya ini Glenn Fredly dan juga Raja Band. Iya. Ini buat bikin lagu untuk mereka atau bantu aransemen sama bantu di panggung juga. bantu di panggung sebagai musician. Tapi nggak di atas panggung, di belakang. Oh, di belakang ya. Jadi beneran. Jadi ini panggung mereka perform, saya pakai keyboard saya dan komputer saya di bawah. Di bawah gitu. Ya. Mungkin pernah dengar nama almarhum Baron ya, Baronnya Gigi, gitarisnya Gigi. Nah Gigi tuh waktu itu Baron yang pegang di belakang, dia bilang, Sal, ngapain lu di belakang? Gak apa-apa, gue cuma butuh duitnya doang. Pinjaman gitu. Ya biasalah backup mungkin anggotanya sakit, MC ataupun lebih banyak di studio mungkin ada hal-hal lain, jadinya Mas Faizal sebagai ganti gitu. Iya, lebih banyak di studio sih, di studio panggung juga. Oke. Kalau di Malaysia nih pandangan you guys-nya gimana? Music di Malaysia ya. Kalau kita di Malaysia menganggap music di Indonesia itu satu music yang besar ya, industri yang besar, dan kita pun berkiblat dengan
muzik Indonesia. Ramai-ramai band penyanyi-penyanyi dari Malaysia yang ke arah sana juga. Kalau sekarang komposer-komposer di Malaysia ya, cipta lagu, miripnya dengarannya bunyi-bunyi ke arah Indonesia gitu. Tapi kalau bagi Kasyara gimana? Pandangan muzik di Malaysia. Pernah dengar lagu di Malaysia? Kalau sekarang di Indonesia semua lagu penyanyi-penyanyi yang otai, kalau kita kata ya legend ya, Amy Search, Zamani Slam, itu Datuk Sheila Majid, Datuk Sri Siti Nurhaliza, itu semuanya kenal ya. Di Indonesia pun famous di sana. Gini, kalau musik kan kita nggak bisa mengkotak-kotakan bahwa ini lebih bagus, ini enggak, itu masalah selera. Dan gitu musik itu terjadi tergantung di mana iklim itu tinggal mereka. Misalnya Malaysia, mungkin kita dulu kalau belajar sejarah mungkin Melayu, Malaka gitu kan. Yeah. Jadi banyak terpengaruh dengan budaya, kan nggak lepas dari budaya semuanya gitu. Jadi untuk kita bicara tentang Malaysia, saya bilang Malaysia musiknya, idenya mereka semuanya original. Dengan iklim mereka sendiri, dengan budaya mereka sendiri gitu loh. Terbukti banyak yang yang terkenal hanya untuk proses, kan mereka bisa pilih mau kemana bikinnya. Sekarang paling dekat adalah Indonesia, itu nggak jadi persoalan. Supaya nuansanya juga ada berbeda. Kalau Indonesia pun juga kadang-kadang bikinnya dia dengan di musisi-musisi dari luar juga gitu, kepingin berbeda juga. Nah di Malaysia sendiri saya lihat mereka bertahan dengan dengan apa yang selama ini mereka bikin, mereka nggak pernah merubah itu. Itu yang bikin kita mereka tetap seperti itu. Dan itu kenapa Kasyara kemarin pun memilih lagu di sini, karena memang lagunya tuh nggak ada Indonesia yang bikin lagu kayak di Malaysia, nggak ada. Tapi kalau misalnya mereka mau bikin aransemen untuk ke Indonesia, itu masalah selera. Jadi Malaysia overall saya bilang mereka punya ciri khas dan karya mereka bagus-bagus kok. Hanya mungkin masih kurang dari sponsor-sponsor, bos-bos yang punya uang itu untuk bawa mereka untuk lebih go internasional lagi. Banyak yang akhirnya kalah hanya itu aja gitu loh. Ya, segalanya uang sekarang. Kalau ada banyak uang, kaya, semua bisa. Masalah kesempatan aja. Gitu kan. Bisa. Oke, kalau ini diberi peluang untuk berkolaborasi, untuk berduet, untuk menyanyi bareng penyanyi di Malaysia, siapa yang Kasyara mau berkolab? Kensen mesti suka siapa ya? Kalau dari Malaysia, Slam. UK's tuh. Itu semua legend-legend semuanya. Karena memang sering dengar kan itu lagu-lagu itu, sering dengar lagu-lagu Malaysia. Terus Datuk Seri Majid suka pernah bikin juga apa namanya itu, iseng-iseng gitu, kayak Sinaran Cinta gitu. Ya gitu. Ya masih senang lah gitu, senang dengan lagu-lagu dari Malaysia gitu. Ya, jadinya guys, Kasyara datang ke Malaysia nih untuk buat opening di sebuah konsert yang melibatkan Zamani Slam. Berapa hari lagi nih? Dua hari lagi. Tiga hari lagi di Malaysia. Konsertnya nama apa ya? Aku pun konsertnya nama apa ya? Harusnya ada sih di sini. Apa ya konsertnya? Aduh, aku nih konsert dia tentang Zamani ya. Iya, tentang Zamani. Konsert ini kalau nggak silap gue, dia mahu mengumpulkan sebanyak mungkin bantuan untuk membantu pembedahan yang akan dijalankan oleh Zamani Slam. Ya, nanti di bulan November ya. Iya. Moga-moga konser ini sukses dan ramai yang datang untuk memberi bantuan, membanyakkan lagi dana demi orang kata menyelamatkan orang kata dia sakit belakang nih. Iya. Tulang belakangnya. Tulang belakang bengkok gitu. Kalau you guys tengok di keadaannya sekarang, kesian banget. Ya, tapi masih bisa. Dia masih bisa jalan tapi masih lagi bisa nyanyi ya. Masih. Kita jumpa konsertnya nama apa ya?
Ini belum ketemu nih. Okey, bisa. Okey, enggak apa-apa. Yang penting aku pun nak pergi. Ini berlangsung di ZKL ya. ZKL 1 Oktober. No. 30 guys. 30 September ini di ZKL. Kashara akan tampil buat persembahan. Kita mainin berapa lagu? lagunya Zamani, main 2 lagu ya. 2 lagu. 2 lagu. Di Pembukaan opening. Pastinya Grimis mengundang mahu collab Enggak. duet? Bukan. Itu biar Bukan, biar Bang Zamani aja. Oh, biar. Okey. Itu lagu legend. Itu keramat. Okey, mau perform lagu apa ya? Atau mau bikin Ada. surprise? Sebenarnya kita sudah pilih-pilih lagu dari Slam ya, dari Slam. Wow. Slam apa Zamani sih itu? Lagunya lagu album Slam. Album Oh, maunya lagu Slam. Lagunya tajuk apa ya? Kalau kita Rindian itu. Rindiani. Nah. Waduh. Okey, kan dia tahu. sikit. Rindiani gue minat banget Rindiani ni. Waduh. Kita try ni opening ni. Sebelum lo apa-apa lagi kita opening guys. Ini mana Rindiani kemarin? Rindiani. Iya. Di Lagu tu Ini dulu ya. menusuk banget tuh. Ketinggian nggak sih sini? di sebetulnya. Di Checkers. Rindian. Aduh, lagunya. Ini aku kena pergi ni. Aku sakiti hatimu. Bener gitu ya? Ataukah prasangka menduakan cintaku, oh kekasih. Semua yang telah aku lakukan, tapi mengapa engkau tak pernah peduli? Oh ya. Mungkinkah semua ini kan terjadi padaku yang selalu menyayangi dirimu setulus hati. Biar rela aku menahan demi keutuhan cinta kita berdua. Rindiani, kekasihku sayang, jangan pergi dari sisiku. Rindiani, buah hati sayang, maaf kalau kira ku bersalah. Aduh, merinding banget nih. Lagunya semuanya lagu-lagu Indonesia ya. Oh iya, ini namanya Konsernya? konser doa buat Zamani. Konsert doa buat Zamani. Rasanya dah sold out dah ni. Mesti ramai yang datang mahu bikin Zamani gembira ni. Ramai yang mahukan Zamani terus sihat. Kita harapkan persembahan Kashara nanti akan terus orang kan diingati dan orang kata macam siapa ni? Ini bagus suaranya. Mungkin itu penampilan yang pertama di Malaysia ya. Iya. Ramai terkejut ni. Siapa ni Kashara ni? Waduh. Kita harapkan dengan kemunculan Kashara di opening tu kiranya dapat lagi. Mudah-mudahan. Dan sekarang ni pun Kashara sudah buat tour ya di radio-radio di Malaysia. Sudah, sedang. Dan mungkin ada media-media sudah pun tulis tentang Kashara ini kan. Pastinya akan memberikan satu kesan yang bagus dan terus datang ke sini lagi bikin konsert. Tergantung kalau diundang lagi. Okey, ini kalau Grimis mengundang tu, kenapa macam kita sudah tentulah mahu Udah dengar ya? sudah dengar. Jadi apa beza ya versi Zamani dengan versi Kashara? Oh. Kalau Zamani sih kita nggak bisa ngikutin deh. Dia punya high note. Ya. High note tu. His voice is very high. Jadi maksudnya itu asli. Itu asli udah kita nggak akan pernah mau bawain versi asli. Kalau mau bawain versi asli mendingan mereka dengar yang aslinya aja. Kita nggak akan sanggup bikin seperti itunya kan. Nah
kita bikin sesuai dengan kemampuan kita aja. Kemampuan bermusik, kemampuan olah vokal. Jadi kita mau bikin lagu ini notasi tidak dirubah sama sekali, lirik tidak ada yang diganti sama sekali, hanya moodnya aja yang kita rubah. Moodnya itu lebih ke kan orang-orang yang di zaman sekarang kan pasti udah berbeda lah seleranya gitu kan. Ya kita coba menggabungkan itu aja dengan khasnya Kasyara, lagu yang enak ini nih kita bikin dengan versi kita. Ya mudah-mudahan bisa diterima. Iya. Gitu. Jadi kalau nyanyi itu lebih soothing ya, lebih tak tinggi, Lebih tenang, relax gitu. gitu kan. Okey. Dan kepada you guys yang nak dengar ada dekat Spotify dan semua platform, dengarkan Gerimis Mengundang. Diorang tak akan perform dekat konsert Doang Buat Zaman Ni, alright. So korang boleh dengar. Sudah ada di music videonya. Video Ada. Video liriknya sudah ada. Udah ada Di saluran YouTube mana ya? Kalau YouTube bisa. Fabis. Apa namanya? Fabis. Sekarang bernaung di syarikat Fabis. Fabis Music. Music. Nah, Siapa lagi kalau rakan-rakan artis yang bernaung di Fabis tu? ada Azira. Azira lagi? Ada yang mau masuk tapi saya belum yakin. Nanti Fabis. kalau udah pasti Kalau di Indonesia tu banyak ya recording rekaman Iya, rekaman sudah banyak. Woi, kalau di Malaysia ni sekarang ni musim konsert lagi masih belum tamat ni. Every week ada konsert. Iya. Dan ramai ni band-band daripada Indonesia akan datang. Padi. Oh, hari itu sudah Dewa 19 sudah. Iya. Gigi rencana juga. Gigi. Noah juga. Banyak. Kasyara Ternyata juga. orang Malaysia ni kaya-kaya ya. Banyak duit. Saya kaget waktu pertama dia. Ini nanti tanggal segini ada ini, tanggal segini. Kenapa jadi lebih banyak Malaysia ketimbang Indonesia ya saya bilang. Mereka dan full semua kan pasti jadwal mereka tuh. Ya itulah. Okey, kita teruskan untuk ini persembahan terakhir Gerimis Mengundang daripada Kasyara. Mungkin kita perform sedikit Gerimis Mengundang. Okey. Sekarang. Nah, bisa deh. Masih kamu Pernah juga ya gue. sepotongnya. Yang kemarin sia-sia ya? Pernah. Pernah juga. Gitu ya? Sepotong ya kita ya? Hah? Hanya Sikit ni, dikit. oke. Dengar liriknya. Jadi dia kalau misalnya disuruh nyanyi, dipotong dari tengah, liriknya lupa. Oh. Itulah. Mulai dari awal pun bisa. Pernah juga kau pinta perpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang benar kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit pun lihat wajahmu, tiada terkilat. Hanya aku separuh nyawa menahan sebab di dada, sedangkan kau bersahaja berlalu tanpa kata. Terasa diri amat terhina, oh, amat terhina, oh, amat terhina.
kau lakukan. Ini Kak Syara sudah borak-borak ngobrol-ngobrol sama Zaman ni. Udah. Sudah. Sudah jumpa. Udah. Sudah jumpa. Udah jumpa. Jadi apa kata Zaman ni tentang bila Dia you suka guys banget mau ya. cover? Dia this suka week? banget. Suka Terus banget. ada rencana juga sih dari kita sampai kaget. Hmm. Ini ya nanti. Oh, oke. Kita nggak nyangka dia Oh? yang minta kita Dia minta untuk ada satu project. satu project lain, mungkin lagu baru ya, Iya, ataupun gimana? Itu pas kayaknya sih. bulan itu ya. Kayaknya sih, tapi masih kita ini dikit. Dia yang udah ngomong itu dan orangnya sangat humble ya. Humble. Terus santai ya. Kita waktu bulan lalu ke sini. Kebetulan saya ada acara di jazz apa namanya itu? Di Publika. Saya main di Publika Jazz, saya main. Terus ada kesempatan waktu sama Kensen. Beliau juga mau datang ketemu sama kita. Kita collaboration mainin lagu Gerimis Mengundang yang versi Kak Syara, dia mau datang gitu. Waduh, itu orang sangat-sangat low profile ya. Legend. Dan oke. Akhir sekali kita dah kesuntukan masa. Selepas ini mereka akan pergi ke Radio Gegar Astro. Jadinya kita tak mengambil masa yang lama. So mungkin Kak Syara ada ucapan, harapan untuk projek kali ini, datang ke Malaysia. Mungkin mahu seru semua peminat-peminat, pendengar-pendengar di Malaysia mahu follow you guys punya Instagram, apalagi ya TikTok ada ya. Kemarin disuruh TikTok, ampun. TikTok kalau di Malaysia ni semuanya. Ampun. Semuanya main TikTok sekarang Kembang ni. TikTok ya. Okey. Udah, Macam mana follow ni? Bicara udah. Okey. Macam mana follow ya? Kalau harapan dari Kak Syara semakin bisa diterima karya-karya untuk di Malaysia, terus banyak lagi kita manggung silaturahmi di Malaysia. Kalau misalnya buat sahabat-sahabat di Malaysia yang ingin tahu kegiatan Kak Syara, tinggal follow aja di Instagramnya Kak Syara di Instagram di Kak Syara Band. Kak Syara Band. Terus di Kensen sendiri di @kensendj atau pengen lihat video klipnya bisa di channel YouTube-nya di Pabis Musik gitu. Pabis Music gitu. Udah. Datang. Kita mau ada launching besok. Album 10 lagu. Terus kita nanti akan ada gigs juga malamnya, seru. Okey, semoga segalanya bisa dilaksanakan dengan lancar. Amin. Dan sukses di Malaysia. Ramai lagi yang peminat-peminat mahu follow mereka, dengarkan di Spotify ya. Perbanyakkan lagi orang kata di YouTube juga. YouTube, Komen apa saja ya. Negatif, positif semuanya. Bisa Semuanya positif, negatif, X. Sekarang pun netizen sekarang ini penting juga ya. Kita butuh mereka soalnya. Iya. Apapun itu, ya kita harus siap mental kita. Right. Nampaknya sekian dulu podcast kita yang dibawakan oleh Vidasi kali ini. Besok datang ya. InsyaAllah datang. Cara kita. Pastinya. Alright. Semoga sukses untuk opening nanti dan orang kata terus berkarya ya. Terus Mas Fazal berkarya. karya bagus-bagus nih. Mungkin Terima ada banyak kasih. lagi yang mahu dihasilkan. Inspirasinya, idenya masih lagi. Di sini. Alright. Sukses selalu. Ya, Alright. terima kasih. Kita jumpa lagi di lain masa. You guys take Thank care. you. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Podcast Borak Sini habis ini mengundur diri. This is